Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Alimi, mahasiswa dari IAIN Laksa, program studi pendidikan matematika, mata kuliah micro teaching. Dosen pengampunya yaitu Ibu Penny Anggraini MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks. Sub yang pertama yaitu pengertian matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan matriks, yang keempat perkalian skala dengan matriks, dan terakhir determinan inverse. Pendahuluan yaitu kompetisi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan, menganalisis matriks, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan matriks, adjoint matriks, dan inverse matriks dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu indikator. Yang pertama menjelaskan definisi tentang matriks. Yang kedua mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan matriks, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan matriks. Dan terakhir yaitu inverse matriks dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak sih tokoh matriks itu? Tokoh matriks yaitu Arthur Cayley. Ia adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris. Ini lahir pada tanggal 16 Agustus 1821 dan wafat pada tanggal 26 Januari tahun 1895. Ia merupakan seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris. Dia merupakan orang pertama yang menemukan rumus matriks. Gagasan matriks pertama kali diperkenalkan oleh dia di Inggris dalam sebuah studi sistem persamaan linier dan transformasi linier. Baru pada tahun 1925, 30 tahun setelah Cayley wafat, matriks digunakan pada mekanika kuantum. Selanjutnya, matriks mengalami perkembangan pesat dan digunakan berbagai bidang. Motivasi: banyak manfaat yang kita dapatkan setelah kita mempelajari tentang matriks untuk penyelesaian berkaitan dengan matematika, seperti menemukan jalan keluar dari persamaan linier dan transformasi linier, yaitu dengan bentuk umum dari fungsi linier itu sendiri. Contohnya, rotasi dalam 4 dimensi. Matriks juga memiliki bentuk variabel, bisa sehingga manipulasi mulai dari jumlah, dikalikan, dan dikurangkan. Dengan menggunakan matriks, maka sistem hitung bisa dilaksanakan jauh lebih tersusun rapi, dan matriks juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah tentang penyelidikan seperti sistem operasi penyelidikan yang berkaitan dengan sumber alam, seperti minyak bumi, gas, dan lain sebagainya. Pengertian matriks yaitu matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung biasa atau siku, seperti yang saya arahkan seperti ini ya. Bentuk umumnya elemen matriks A, ukuran matriks, jumlah baris, jumlah kolom, ordo atau ukuran matriks MXN. Nah, seperti contoh gambar yang di sebelah kanan. Selanjutnya, contoh matriks. Di dalam kolom tersebut ada nilainya, yaitu kolom pertama 240, 220, 205. Di kolom kedua yaitu berisi nilai 180, 210, 205. Baris yang dikatakan baris pertama yaitu 240, 180, yaitu baris pertama. Baris yang kedua yaitu
220, 210, baris yang kedua. Baris yang ketiga yaitu 205, 205. Seperti tanda panah yang di samping. Nah, 220 adalah elemen baris kedua, kolom pertama. Matriks A berurut 3 dikali 2 karena terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital A, B, dan C. Jadi ordo adalah ukuran suatu matriks yang dinyatakan dalam banyak baris dikali banyaknya kolom. Nah, seperti itu. Seperti contoh yang di atas ini ya. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks persegi. Adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom sama. Nah, seperti contoh yang di samping ini ya. Sudah jelas, A sama dengan di kolom pertama yaitu 1 min 2, 3. Di kolom kedua yaitu 2, 3 min 1. Di kolom ketiga yaitu 4, 2, 4. Nah, diagonal samping. Nah, merupakan matriks persegi yang berordo 3. Nah, tingkatan berordo 3 itu nilai kolom barisnya 3 dan nilai barisnya 3 juga ya. Seperti ini ya. Ini dikatakan kolom dan sampingnya itu dikatakan baris. Diagonal utama. Yang kedua yaitu matriks adalah matriks yang terdiri atas satu baris dan memuat n elemen. Contohnya yaitu A sama dengan 4, 1. Merupakan matriks baris yang terdiri atas 2 elemen. Nah, yang dikatakan baris yaitu dia merupakan matriks baris yang terdiri atas 2 elemen ya. Nah, maka nilainya ada 2 ya. Nah, 4 dan 1 ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom dan memuat m elemen. Nah, yang contohnya yaitu seperti gambar yang bawahnya. Yang dikata kolom yaitu 3 min 4. Dia kalau dikatakan baris yaitu ke samping kanan. Yang dikata kolom itu ke bawah. Seperti contoh yang saya tunjukkan ini. Merupakan matriks kolom yang terdiri atas 2 elemen. Nah, yang keempat, matriks segitiga adalah suatu matriks persegi yang berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama, semuanya bernilai 0. Nah, contohnya, matriks segitiga dengan elemen-elemen di bawah ini, diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, A sama dengan, nah, seperti contoh yang saya tunjukkan ini ya. Yang terakhir yaitu matriks simetri, matriks bujur, sangkar, di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi. A, T sama dengan A. Seperti contoh yang di samping ya. Yang A yang pertama yaitu bernilai 2, 3, 5 barisnya, 4, 5, 7 barisnya ini ya. Ya, kolomnya 3. Seperti contoh yang di samping ini. Sudah jelas? Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks A dan B dapat dijumlahkan dengan kurangan jika ordernya sama. Contohnya 1, 2, nilai matriks A yang bernilai 1, 2, 3, 4, dan B 5, 6, 7, dan 8. Jawabnya A tambah B. Nah, ini ditambahkan. 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8 hasilnya, 3 tambah 7, 10, 4 tambah 8, yaitu 12. Nah, ini dia. Hasilnya merupakan jumlah dan selisih elemen yang seletar. Nah, ini dia rumusnya A tambah B sama dengan C.
C memiliki ordo yang sama dengan A dan B. Perkalian matriks dibedakan menjadi dua, yaitu perkalian matriks dengan skala dan perkalian matriks dengan matriks. Sebelum kita perkenalan matriks dengan matriks terlebih dahulu, kita kenalkan perkalian matriks dengan skala. Perkalian skalar dengan matriks A dikalikan dengan K suatu bilangan atau skalar, maka KA diperoleh hasil sekali setiap elemen A dengan K. Dengan demikian matriks min A dapat dipandang sebagai hasil kali matriks A dengan min 1. Jadi min A sama dengan min 1A. Contohnya matriks A nih, ya. Dikalikan. Seperti ini ya. Sifat-sifat penjumlahan matriks, yaitu yang pertama A tambah B sama dengan B A. Hukum komutatif untuk penjumlahan. A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tutup kurung tambah C. Hukum asosiatif untuk penjumlahan. Yang tiga, A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A. Yang terakhir, dalam kurung A tambah B tutup kurung T sama dengan AT tambah BT. Selanjutnya yaitu perkalian matriks dengan matriks. Suatu matriks AB dengan dikalikan bila kolom matriks A sama dengan jumlah kolom matriks B. Elemen-elemen dari AB diperoleh dari hasil kali setiap baris pada matriks A dengan setiap kolom pada matriks, kemudian dijumlahkan menjadi suatu elemen. Contohnya seperti yang di bawah ini. B sama dengan 6, 8, 7, dan C 4, 7, 2. Nah, ini ya cara-cara ya. Maka 6 dikali 4, 8 dikali 7, 7 dikali 2. Nah, seperti ini. Maka setiap 6 dikali 4, 8 dikali 7, 7 dikali 2, hasilnya ditambahkan. Maka jumpalah 9, maka hasilnya 94. Nah, determinan inverse, determinan matriks ordo 2 kali 2, nilai determinan matriks ordo 2 kali 2 adalah hasil kali elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen pada diagonal kedua. Misalkan diketahui matriks A berordo 2 kali 2, determinan A adalah determinan A sama dengan A, B, C, D sama dengan AD dikurang BC. Contohnya seperti gambar yang di bawah ini ya. Nah, 8 dikali 4, maka 8 dikali 4, 4 dikali 3. Nah, maka hasil kedua ini akan dikurangkan. Maka hasilnya yaitu 20. Determinan matriks ordo 3 kali 3 metode Sarus jika matriks B. Nah, seperti ini ya, metode Sarus. Nah, mungkin bisa dilihat inverse matriks ini, yaitu adalah lawan atau kebalikan suatu matriks dalam perkalian. Nah, sini sudah jelas ya. Mungkin bisa dipahami. Ini mudah, inverse matriks. Selanjutnya, nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran ingin mencoba tentang apa sih itu matriks, bagaimana cara pengerjaannya. Maka saya akan paparkan tentang soal-soalnya. Mungkin ada yang ingin mencoba ya. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin saya masih tahap belajar ya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.